Nah, setelah kita mengetahui dimensi-dimensi tadi ya, kita sudah mempelajari dimensi-dimensinya. Jadi dimensinya itu dapat memunculkan partikularisme dan eksklusivisme dalam kelompok. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui pengertian dari partikularisme. Nah, di sini pengertiannya itu sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus. Nah, artinya gini. Jadi dalam masyarakat partikularisme ini ya, ini mengutamakan kepentingan pribadinya, adanya sikap egois. Jadi dalam masyarakat partikularisme ini sering terjadi pada mereka-mereka ya yang hanya dapat memikirkan dirinya sendiri saja tanpa memperdulikan yang ada di lingkungan sekitarnya gitu. Partikularisme ini dalam masyarakat secara sosiologi ya, sikap dan pandangan partikularisme ini cenderung memacu konflik apabila kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk dan heterogen juga, bisa termasuk juga itu. Nah, jadi ciri-cirinya juga partikularisme ini ada. Apa ciri-cirinya? Yang pertama itu individualis, adanya sikap individualisme, di mana individualis ini orang yang tetap mempertahankan kepribadiannya sendiri. Jadi ada sikap egoisnya. Itu dia ciri yang pertama. Ciri yang kedua itu heterogen. Kalau katanya heterogen ini masyarakat yang berbeda-beda ya. Nah, contohnya Bapak ambil itu seorang pemimpin di suatu perusahaan konstruksi yang hanya memperkerjakan buruh yang berasal dari kampungnya sendiri. Nah, di sini seorang pemimpin ini hanya mementingkan kepribadiannya sendiri, mementingkan kepentingan atau mengutamakan kepentingan pribadinya, di mana dia hanya memperkerjakan buruh yang berasal dari kampungnya sendiri gitu. Nah, jadi contoh tersebut ini bisa kita simpulkan ya, bahwa contoh partikularisme ini bisa memicu terjadinya konflik dalam menghambat integrasi sosial. Jadi oleh karena itu ya, untuk menghindari konflik yang terjadinya itu berpengaruh terhadap integrasi sosialnya, bagaimana kesatuannya gitu. Jadi cara yang bisa dilakukan itu ya untuk menghindari konflik tadi, yaitu harus adil dan bertanggung jawab. Nah, saling bekerja sama ya dalam menyelesaikan masalah. Ya, artinya kita memfokuskan diri pada persoalan bukan kesalahan. Ingat, itu untuk partikularisme. Jadi untuk contoh partikularisme tadi. Jadi bagaimana Pak untuk menghindari hambatan integrasinya? Ya, jadi untuk menghindari hambatan integrasi sosial tadi ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara yang disertai dengan proses dari integrasi sosial ini. Yang pertama itu saling mengisi kebutuhannya, dalam arti kebutuhan fisik ya, yang dipenuhi dengan sistem sosialnya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua itu menciptakan kesepakatan bersama ya mengenai norma, dan bisa juga mengenai dengan nilai sosial ya, menjalankan norma ya secara konsisten dia. Itu dia untuk partikularisme. Nah, di sini kita akan mengetahui dampak dari partikularisme tadi. Yang pertama itu dampak positifnya. Jadi dalam dampak positifnya ini ya, orang akan lebih memperhatikan orang-orang dekatnya sehingga mempererat hubungannya. Ya, artinya orang yang berada dalam kelompok tersebut ya, anggotanya itu memperhatikan anggotanya dengan orang-orang yang dekatnya, sehingga dalam kelompok tersebut terjadi hubungan yang semakin erat. Itu dia untuk yang positif yang pertama. Yang kedua itu ada rasa saling memperhatikan lebih terhadap kerabat atau kelompoknya sendiri. Nah, itu untuk positif. Nah, untuk negatifnya, tidak ada persatuan antar kelompok atau golongan demi keperluan bersama. Artinya tidak ada rasa empatinya gitu, tidak ada rasa empati dengan orang di luar kelompoknya. Jadi mereka-mereka aja yang ada dalam kelompok itu gitu. Nah, kedua itu orang akan menganggap bahwa kepentingannya atau kelompoknya itu
itu saja yang penting gitu. Jadi dalam kelompok ini, misalnya kelompok A, mereka hanya mementingkan kepentingan mereka, kepentingan kelompok itu. Nggak ada yang penting selain dari kelompok kami. Yang lain itu bisa dikesampingkan. Itu menurut anggota yang ada dalam kelompoknya, sifat-sifat individu yang berada dalam kelompoknya. Nah, jadi kesimpulan ini kita ambil dari partikularisme ini ya. Dampaknya itu kan ada bisa jadi positif atau negatif. Nah, positifnya itu ya orang akan lebih memperhatikannya dengan mempererat hubungannya tadi. Jadi dampak negatifnya itu timbul etnosentrisme, adanya sikap individualis, ya tidak ada empati, egoisme, orang-orang yang ada dalam egoisme gitu. Nah, itu dia kesimpulan yang bisa kita tarik dari partikularisme ini. Nah, setelah kita mengetahui partikularisme tadi, kita di sini lanjut ke eksklusivisme dalam kelompok. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui pengertiannya dulu. Jadi pengertiannya eksklusivisme ini paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Nah, jadi hanya keinginan sendiri aja yang dilakukannya itu ya. Ciri-cirinya itu orang yang menganut eksklusivisme ini itu mengutamakan kepentingan pribadi, lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Nah, dan memiliki kecenderungan memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Artinya dia melenceng dari aturan yang sudah dibuat kelompok mereka gitu. Nah, contohnya itu bisa kamu perhatikan itu seorang anak orang kaya hanya mau bergaul dengan seseorang yang memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang sama. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan dari contohnya ini, di mana seorang anak ini lebih memilih bergaul katanya, lebih memilih bergaul dengan orang yang setingkat dengan dia atau dengan anak-anak orang kaya misalnya ya. Nah, dia tidak mau bergaul dengan orang yang tidak sama, yang tidak memiliki latar belakang yang sama. Nah, dia hanya mementingkan dan memisahkan diri dari orang-orang yang tidak levelnya, gitu dia untuk eksklusivisme. Nah, selanjutnya kita membahas tentang dampak dari eksklusivisme tersebut. Nah, eksklusivisme ini dapat memiliki ya dampak positif, dampak negatif. Nah, jadi dampak positif dari eksklusivisme ini ya, masyarakatnya itu dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya sendiri. Karena apa? Karena mereka menganggap kelompoknya yang paling baik dan wajib dipertahankan. Itu dia untuk positifnya. Ya, mampu membedakan dirinya dengan orang lain ya. Ya, serta tidak mudah membawa atau tidak mudah terbawa oleh kelompok lain. Nah, jadi dari sedangkan untuk negatifnya itu ya, yang ditimbulkan itu dari negatifnya itu membuat seseorang itu menganggap bahwasannya kepentingan kelompok mereka itu menjadi satu-satu hal yang lebih penting gitu. Nah, jadi dalam arti tanda kutip kita mengambil kesimpulan mereka itu tertutup pada pengaruh budaya lain. Nah, jadi sehingga kelompok yang eksklusivisme ini sulit untuk mengalami perubahan ya, serta bisa kita katakan dapat terpecah belah persatuan gitu. Contohnya itu bisa kita ambil ya, contohnya contoh kasus masyarakat ya, masyarakat yang menganut konsep eksklusivisme ini biasa ditemui di dalam lingkungan kita, di lingkungan kehidupan sehari-hari, di mana ya terdapat satu kelompok ya, satu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang hanya mau berteman dengan misalnya orang yang dianggap lebih kaya, yang enggak lebih keren, atau orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi lah. Itulah untuk gambarannya. Jadi mereka hanya memilih-milih temannya itu, untuk hanya memilih-milih teman gitu dia. Nah, faktor-faktornya itu juga ada faktor-faktor yang menyebabkan eksklusivisme ini. Nah, jadi apa Pak faktor-faktornya itu ya? Faktornya itu karena adanya kecemburuan sosialnya tadi, adanya perbedaan status dan peran sosialnya. Jadi merasa kelompok sendiri itu adalah kelompok yang paling baik gitu.
Ya, jadi caranya Pak, caranya untuk mengurangi eksklusivisme ini apa Pak? Ya caranya itu mencoba berbaur ya, mencoba berbaur dengan sesama yang memiliki perbedaan dengan kita gitu. Ya istilahnya tidak menyepelekan orang lain, ya tidak menganggap kelompok sendiri yang paling baik dan yang paling benar dari kelompok lain. Nah, untuk kecilnya juga itu bisa kita ambil ya suatu budaya yang terpencil ya, yang memisahkan dirinya sendiri dari masyarakat karena mereka tidak mau budaya mereka itu terpengaruh dengan budaya yang sedang berkembang gitu. Nah, itu dia untuk gambarannya ya. Nah, oke, saya rasa untuk pembahasan materi kita sampai di sini ya untuk partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Nah, jadi untuk kedepannya tetap jaga kesehatan dan catatannya segera dikumpul ya di GCR-nya ini juga, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Oke.